dan pilih kode untuk saya. Nah, nanti tinggal di-create lagi juga sama kayak tadi. Nah, dan ini hasil game sederhana yang tadi sudah saya buat. Nah, ini kita coba contoh ya, coba main dari hasil pembuatan game sederhana dari Canva Code gitu. Tebak gambar dan hitung cepat. Ini untuk SD kelas 2 ya, saya bikin tadi permintaan ke Canva-nya untuk SD kelas 2. Ini permainan seru untuk melatih kemampuan berhitung dan menebak gambar. Klik mulai main. Nah, di sini ada waktunya karena saya minta waktu tadi ya, biar cepat dan ada bintangnya gitu kalau sudah benar gitu. Nah, kalau tebak gambar di sini gambarnya ada yang sudah sempurna, ada yang belum. Di sini saya kayaknya masih belum dan ini ya gitu ya. Ini contoh adalah game sederhana atau bisa jadi kuis untuk anak-anak di kelas seperti itu ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini tebak gambar juga. Salah gimana? Oh, tadi kayaknya salah karena tidak ada bintang-bintang seperti itu ya. Nah, di sini juga nanti ada hasil akhirnya. Hasil akhir berapa skor yang sudah benar dan yang salah seperti itu. Nah, kita coba selesaikan dulu gamenya dan kita lihat bagaimana hasil akhir dari game ini yang sudah dibuat oleh Canva Code. Nah, gini ya, permainan selesai nih, skor akhirnya 6. Karena mungkin ada beberapa yang salah tadi saya menjawabnya, seperti itu ya. Ini adalah contoh pembuatan game atau kuis sederhana dari Canva Code, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih gitu ya? Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Mari manfaatkan Canva AI secara bijak untuk meningkatkan keterampilan, memperkaya proses belajar, dan mendorong kreativitas tanpa batas. Oke, terima kasih dan yuk sekarang kita praktek. Maaf. Oke, Mbak Farah, materinya kebetulan udah selesai nih. Baik, Ibu. Baik, mungkin kalau materi sudah selesai bisa ditutup terlebih dahulu, Ibu, untuk share screen-nya. Kita lanjut untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Misa atas pemaparan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, setelah ini kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand dan jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Kami buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu di sesi termin pertama ini. Baik, kami masih menunggu Bapak Ibu guru semuanya. Jika ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, di sini sudah ada Ibu Widya Juliet. Selamat malam, Ibu. Apakah bisa dinyalakan kameranya, Ibu? Selamat malam, Ibu Widya. Selamat malam, Kak. Iya. Ya, Baik. selamat malam, Kak. Sebentar. Iya. Baik, Ibu. Baik. Bisa berkenalan Halo. kemudian sampaikan Iya. pertanyaannya, Ibu. Dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Juliet. Saya guru RA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Maaf Kakak, tadi saya sebetulnya tidak menyimak dari awal karena di sini tadi mati lampu Kak dari jam 6:30 sampai jam 8 baru nyala. Mati lampu. Jadi tadi saya coba masuk beberapa kali terpental lagi karena memang dalam kondisi mati lampu. Yang ingin saya tanyakan tadi, penasaran ya Kak, ketika membuat web sederhana itu prompt-nya dibuat langsung di Canva AI atau melalui yang lain dulu? Kalau yang lain-lain kayaknya kayak seperti minta bantuan dulu ChatGPT, prompt-nya baru dimasukin ke Canva AI atau gimana? Karena saya mohon maaf banget karena tadi saya tidak menyimak dari awal. Maafkan Kakak, maafkan banget. Iya. Terus ini Kak,
Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, ketika kita membuat sebuah proyek, apa itu animasi atau apapun itu, terus kita kalau mau supaya orang lain tahu gitu, apakah cukup dengan link atau bisa melalui kanvanya gitu, tidak melalui link tapi langsung dengan kanvanya. Jadi kayak gini, oh ini ada profilnya Widya nih gitu. Jadi orang lain udah tahu ketika kita membuat template, nah langsung mereka mengikuti kita gitu. Itu aja Kakak, terima kasih. Ditunggu jawabannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya atas pertanyaannya. Baik Ibu Widya, karena Ibu Widya ketinggalan ya untuk materinya, tapi tenang aja karena ini sesinya direkam, jadi Ibu bisa menonton kembali di YouTube channel kita yaitu Event Guru ID. Begitu ya Ibu Widya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misa bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Widya. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Widya atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu, bagaimana memasukkan prompt-nya ya? Apakah bisa langsung dari Canva-nya atau bisa minta bantuan dari ChatGPT gitu ya Bu ya? Bisa langsung dari Canva-nya juga bisa, atau misalnya Ibu buntu nih atau apa ya, kira-kira kata yang pas atau prompt yang kira-kira yang bagus gitu juga bisa minta bantuan ChatGPT langsung di copy paste ke Canva-nya juga bisa. Tapi dengan langsung Ibu memasukkan prompt sesuai yang Ibu inginkan di Canva-nya juga bisa seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana biar orang bisa lihat misalnya bikin presentasi ataupun apa tadi game misalnya ya dari Canva Code itu biar orang lain tahu, atau kalau Ibu tadi profile, kalau profile itu kita hanya bisa ngasih link gitu ya, ngasih link yang dipublikasikan. Sama dengan halnya dengan games ataupun misalnya biar tahu hasil website tadi, ini website kita nih hasil dari Canva Code, bagaimana orang bisa melihat itu juga dari link. Nah, jadi link dari hasil yang kita buat, kita publikasikan, dan dari link publikasikan itu kita bisa share ke orang, dan orang bisa lihat dari link tersebut. Seperti itu, Bu Widya. Baik, terima kasih Ibu Misha atas tanggapannya. Semoga Ibu Widya bisa jawaban dari Ibu Misha bisa dipahami oleh Ibu Widya. Begitu ya Ibu Widya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand kembali, ada Ibu Khairanis. Selamat malam Ibu. Halo Ibu, apakah bisa on mikrofonnya? Selamat malam Ibu Khairanis, apakah akan bertanya Ibu? Bagaimana Ibu, mungkin bisa mikrofonnya bisa dibuka terlebih dahulu? Baik, karena tidak ada tanggapan, mungkin kita ganti saja Ibu. Di sini ada Ibu Anggita DR. Selamat malam Ibu, apakah bisa menyalakan kameranya Ibu Anggita? Oke. Bisa perkenalan kemudian sampaikan pertanyaannya Ibu. Dipersilahkan. Ya, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggita dari KBTK Pelita Nusantara Kasih. Mau bertanya, untuk link kemudian untuk rekam jawaban dari orang tua atau anak-anak ini nanti apakah bisa tersimpan atau bagaimana ya Bu untuk penilaiannya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misha bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Anggita. Dipersilahkan Ibu Misha. Pertanyaannya, nah di sini pertanyaannya apakah bisa disimpan data, misalnya data dari orang tua siswa atau data-data yang udah diisi orang tua siswa itu apakah bisa tersimpan dari yang Kakak bikin tadi. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di sini. Jawabannya tidak bisa karena itu masih kekurangan dari saya share lagi kekurangan dari Canva Code tadi ya. Mohon maaf, saya izin share screen lagi. Nah, di sini
saya sudah jelaskan tadi kekurangan dari Canva Code ini gitu. Nah, jadi dia tidak bisa menyimpan database gitu ya, tidak bisa menyimpan database dan juga belum support library tambahan di sini. Jadi hanya bisa mencatat manual sih sebenarnya ya. Jadi makanya itu sangat kekurangannya di Canva Code saat ini seperti itu. Jadi dia belum bisa menyimpan database yang sudah dimasukkan ke dalam desain Canva yang tadi kita bikin seperti itu. Jadi mau nggak mau kita tetap lihat manual lagi nih. Jadi apa yang sudah diisi, oh iya ini tinggal tetap balik lagi ke manual sih gitu. Lebih enaknya hanya bisa secara online ngisi, tapi untuk mengecek kembali itu kita tetap secara manual. Emang masuk ke desain Canva-nya, tapi untuk hasil yang sudah diisi itu tidak tersimpan gitu ya Bu ya. Seperti itu. Itu benar-benar masih kekurangan banget di Canva Code. Semoga next-nya itu bisa diperbaiki lagi dan diupdate lagi supaya database tersebut bisa langsung tersimpan yang sudah diisi dari Canva Code yang sudah kita bikin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Misha atas tanggapannya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Di sini ada SMK Ma'arif NU Sunan Giri. Selamat malam, apakah bisa menyalakan kameranya? Halo, apakah bisa menyalakan kameranya? Oke, baik Ibu. Bisa perkenalan kemudian sampaikan pertanyaannya Ibu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmuda. Izin bertanya Ibu, Kakak ya. Ini kebetulan saya di sini itu ngajar bahasa asing. Saya ngajar bukan di sini, di tempat saya. Tempat ngajar saya ngajar bahasa asing. Nah, ketika saya lagi menyampaikan, saat ngajar lagi menyampaikan untuk keterampilan berbicara, apakah di Canva AI ini menyediakan dialog langsung, jadi kan tujuannya adalah biar anak itu berbicara kan begitu. Apakah ada itu fitur AI yang itu berdialog langsung dengan Canva-nya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misha bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Mahmuda. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, di sini kalau untuk di Canva, kalau untuk langsung apa ya, anak belajar itu belum bisa, tapi kalau mentranslate dari misal dari bahasa Inggris nih, Ibu ngasih pelajaran atau materi tentang bahasa Inggris itu bisa ditranslate langsung di Canva, itu sudah bisa. Tapi kalau yang kayak langsung apa tadi Bu ya? Maksud Ibu tadi anak bisa langsung belajar gitu ya. Itu kayaknya sih belum bisa, tapi kalau untuk langsung translate langsung di Canva-nya itu sudah bisa. Ada fiturnya juga translate bahasa gitu udah ada sih di Canva seperti itu. Baik, baik Ibu Misha, terima kasih atas penjelasannya. Baik, mohon izin Ibu, setelah ini kita akan ada informasi menarik untuk Bapak Ibu guru hebat, jadi mohon untuk operator bisa share screen terlebih dahulu. Baik, untuk informasi menariknya itu terkait program kami selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 Juni tahun 2025, yaitu Diklat Nasional 40 JP dengan tema Strategi Tepat dan Efektif, Desain Pembelajaran Cerdas Berkarakter dengan Bantuan Teknologi Artificial Intelligence, yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di YouTube maupun di Zoom. Nah, untuk pendaftarannya itu gratis ya Bapak Ibu Guru Hebat, dan untuk fasilitas yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu Guru Hebat, yang pertama ada sertifikat bernama 40 JP, kemudian ada laporan pengembangan diri, ada materi diklat dalam bentuk PPT dan PDF, kemudian ada template RPP terbaru, ada template refleksi pembelajaran, dan
ada undangan dan daftar hadir peserta. Untuk link pendaftaran bisa langsung diakses di tautan yang ada di layar di Zoom meeting ini ya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi mari kita lanjutkan semangat belajar hari ini dengan bergabung di kegiatan yang lebih aplikatif dan berdampak, karena guru hebat bukan hanya belajar tapi juga siap mengaplikasikannya. Baik, terima kasih untuk operator dan Bapak Ibu guru atas perhatiannya. Baik, karena masih ada waktu, jadi kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab untuk sesi termin kedua. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand dan jangan lupa untuk menyalakan kameranya ya Bapak Ibu guru hebat. Baik, di chat juga ada beberapa pertanyaan ya Ibu, saya izin untuk membacakannya sambil menunggu Bapak Ibu guru hebat untuk bertanya di fitur gitu. Untuk pertanyaan dari Bapak Solehudin, pertanyaannya adalah apa benar pengaturan bahasa dalam Canva ada perbedaan antara yang menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Baik, terima kasih Bapak Solehudin atas pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misha bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Solehudin. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Mbak, terima kasih juga untuk Bapak Solehudin atas pertanyaannya. Jadi apa benar pengaturan bahasa dalam Canva ada perbedaannya antara menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Itu tidak ada perbedaan sama sekali ya Pak. Tidak ada perbedaan, hanya saja tulisannya aja gitu, bahasa di fiturnya itu dengan bahasa Inggris dan satu bahasa Indonesia. Cuma kan kalau bahasa Inggris diartikan ke bahasa Indonesia kadang ada bedanya, kayak Canva for me tadi ya, Canva code for me gitu ya, atau Canva untuk kode saya seperti itu, mungkin agak lebih kaku untuk di Indonesianya, tapi kalau untuk perbedaannya emang nggak ada gitu. Baik, terima kasih Ibu Misha. Berarti artinya tidak ada perbedaan ya Ibu antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, begitu ya Ibu ya? Baik. Betul. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand Bapak Ibu guru hebat? Baik, karena belum ada, saya izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di chat terlebih dahulu, Ibu. Untuk pertanyaan dari Bapak Aris Riyadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara buat PPT yang pakai AI terbaru dengan materi khusus saat ini, atau masih sama dengan yang lama gitu. Terima kasih Bapak Aris atas pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misha bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Aris. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Mbak. Nah, kalau untuk membuat PPT atau presentasi itu dari Canva AI bisa, dan bisa langsung seperti biasa kayak saya bisa langsung dari Canvas juga bisa. Tapi kalau dari Canva AI bisa menggunakan fitur dari Canva Design for Me, atau juga bisa dari Canva Adobe gitu ya. Jadi membuat dokumen ataupun dari Design for Me, atau tinggal ketikkan prompt-nya yang di awal, yang di dalam tadi Design for Me ya, Design for Me yang di awal itu tinggal ketikkan, tolong bikinkan materi presentasi apa nih yang mau dibikin untuk atau materi presentasi pelajaran. Nanti dari Canva akan langsung meng-create contoh dari sesuai prompt, presentasi sesuai prompt yang akan Bapak Ibu inginkan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini saya tidak bisa mencontohkan karena fitur itu di saya juga belum ada, jadi saya juga bingung untuk contoh hasilnya nanti hasil seperti apa gitu loh Mbak. Gitu. Sebenarnya bisa untuk di Canva AI-nya di Design for Me, atau secara kalau ribet nih, mau yang biasa aja bisa juga dari Canvas langsung di template di Canva juga bisa gitu. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hozaini. Pertanyaannya adalah bagaimana memberikan asesmen penilaian ranah sikap melalui Canva, begitu Ibu. Apakah bisa dicontohkan begitu Ibu? Baik.
Mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu untuk pertanyaan dari Ibu Khozaini, dipersilahkan Ibu. Sebelumnya, mohon maaf nih maksudnya penilaian ranah sikap yang seperti apa yang Mbak kan saya di sini basicnya bukan guru ya. Jadi untuk bahasa kayak gini saya mohon maaf agak kurang paham. Maksudnya asesmen penilaian ranah sikap siswa atau seperti apa ya? Kalau boleh tahu Bu Khozaini. Mungkin Ibu Khozaini bisa on mikrofonnya Ibu. Apakah masih di Zoom meeting? Selamat malam Ibu Khozaini. Selamat malam Ibu Khozaini, apakah bisa ditanggapi untuk pertanyaannya? Mungkin kalau misalkan belum bisa on mikrofon, bisa ditanggapi di kolom chat, Ibu. Oh, Bapak ya? Mohon maaf sekali. Halo, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Mohon maaf sekali, Bapak. Bisa ditanggapi terlebih dahulu Ya, untuk terima kasih. asesmennya itu bagaimana gitu. Selama ini kan penilaian untuk melalui Canva itu banyak yang kuis gitu ya Mbak ya. Untuk penilaian ranah sikap anak dalam bidang akhlak atau perilaku, apakah bisa melalui Canva? Begitu saja, terima kasih. Jadi kayak membuat Oke, terima kasih Bapak. Nah, di sini untuk Canva AI-nya mungkin bisa pakai yang untuk Adobe-nya ya. Jadi kita bikin data dulu, data dokumen, data-data anak gitu ya. Nama anaknya mungkin gitu ya, terus bagaimana sikapnya, nilainya seperti apa. Mungkin itu bisa menggunakan Canva Adobe. Nah, di situ tinggal ketik prompt yang Bapak ingin sesuaikan gitu ya. Misal tolong bikin dokumen tentang asesmen penilaian ranah sikap anak dengan poin-poin ini seperti itu juga bisa ya Pak ya. Itu biasanya di Canva Doc bisa dan di Canva Design for Me juga bisa untuk seperti itu Pak, untuk asesmen penilaian ranah sikap gitu. Nah, tinggal di checklist aja gitu kan, itu kan akan masuk langsung ke desain ya, desain Canva-nya, dan di situ tinggal Bapak olah aja, kasih nilai aja langsung di desain itu. Tapi dengan bantuan untuk template-nya itu bisa dari Canva Design for Me ataupun dari Doc gitu. Tapi biasanya sih pakai yang Canva Adobe gitu, karena untuk dokumen-dokumen data anak seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Misha atas tanggapannya. Gimana Bapak Khozaini, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Gimana Bapak? Suaranya belum terdengar sampai sini. Mbak, terima kasih cukup. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, karena kita masih ada waktu. Di sini ada Bapak Gazu Fikril Haq. Selamat malam, Bapak. Apakah bisa on mikrofonnya, Bapak? Oke. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Bapak. Bisa perkenalan, Baik. kemudian sampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Gazmu Fikril Haq dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya, atau saya juga biasanya dipanggil Ustadz Aril. Saya izin tanya beberapa hal ya, Kak ya. Yang pertama, ketika kita bikin fun quiz, itu apakah setiap kali anak klik link yang sama, itu soal yang keluar bakal muncul beda lagi, atau yang muncul itu bakal selalu sama? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga pernah pakai mungkin black box ya kalau nggak salah untuk generate image. Nah, kalau di black box itu pengalaman saya antara kita pakai prompt bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu hasilnya lebih sesuai ketika kita pakai bahasa Inggris. Nah, kalau semisal di Canva generate image,
itu kira-kira dari pengalaman kakak itu apakah kualitasnya sama atau memang sedikit ada perbedaan? Nah, ini kan mungkin nanti kalau memang lebih bagus yang bahasa Inggris kan kita bisa sesuaikan lagi. Terus pertanyaan ketiga nih Kak. Nah, ini mohon maaf ya agak banyak. Apakah teks atau elemen yang sudah tergenerate di hasil desain for me itu masih bisa diotak-atik nggak? Misalnya elemennya tuh bisa kita geser-geser manual atau memang kita ingin hapus. Karena kalau misal kita contoh bikin gambar di ChatGPT, itu kan kalau kita mau menghapus elemen kita harus ngotak-ngatik di prompt-nya gitu ya. Dan kadang hasilnya pun nggak sebagus yang harapan kita. Nah, itu apakah bisa tuh di otak-atik layaknya kita ngedesain Canva, oh ini elemennya bisa kita geser, bisa kita gedein, bisa kita kecilin gitu. Mungkin 3 pertanyaan itu sih Kak dari saya. Baik, terima kasih Bapak Gazu atas pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misha bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Gazu. Dipersilahkan, Ibu Misha. Sebelumnya untuk Bapak Gazu ya. Mohon maaf Ibu, suaranya kecil di sini begitu Ibu. Oh ya. Mungkin. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya atas pertanyaannya. Sudah besar Mbak? Udah aman Ibu. Udah aman. Oke, pertanyaan pertama, apakah setiap siswa setiap ngeklik link fun game yang sudah kita buat mengeluarkan pertanyaan yang berbeda atau yang tetap sama seperti itu ya Pak ya? Pertanyaannya akan tetap sama karena sesuai dengan prompt yang sudah kita buat pertanyaan-pertanyaannya, dan kan kalau detail itu kan pasti pertanyaan tentang ini, dan itu akan selama linknya sama, itu pertanyaan yang keluar itu akan tetap sama seperti itu. Dan kedua, generate untuk pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris lebih bagus yang mana gitu ya untuk di gambar for me gitu ya, Canva for image ya, and image itu ya untuk yang gambar itu emang lebih baik di bahasa Inggris gitu. Biasanya hasilnya akan lebih cocok atau lebih sinkron atau lebih sesuai lah ya apa yang kita inginkan gitu biasanya daripada bahasa Indonesia, cuma nggak terlalu jauh bedanya, tapi kalau lebih baik emang di bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau untuk yang design for me, apakah bisa diedit? Itu bisa diedit kembali. Misal di Canva yang doc aja itu juga sebenarnya bisa diedit, dan di situ juga ada fitur Canva. Misalnya ternyata nggak bisa diedit nih, gimana nih Mbak, gimana nih gitu kan? Bisa juga pakai fitur yang namanya edit text. Nah di situ kita juga bisa edit text. Misalnya ini nggak bisa karena udah berbentuk PNG, misal seperti itu. Itu bisa diedit lagi teksnya dengan menggunakan fitur edit text gitu. Tapi biasanya kalau di design for me itu masih bisa diedit sih kalau di Canva. Kayak gitu. Baik. Kecuali yang Canva code sih. Itu sama yang image itu tidak bisa diedit. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Misha atas tanggapannya. Gimana nih Bapak Gazu, apakah jawaban dari Ibu Misha bisa dipahami Bapak Gazu? Oke, berarti yang kayak kuis tadi itu semisal nih Kak ya, ketika pertama kali klik anggap aja matematika 5 tambah 3. Nah, terus kalau misal anak ngeklik lagi itu yang muncul juga sama tuh, 5 tambah 3 lagi gitu. Atau yang keluar bakal random. Pertanyaannya banyak. Pertanyaan Bapak kan banyak. Nanti kan di situ nggak hanya bisa di prompt Bapak membuat 5 soal. Jadi pasti setelah 5 tambah 1. Next-nya misalnya dia tidak bisa menjawab, pasti kan antara salah atau benar gitu yang dia menjawab. Nanti next-nya akan pertanyaan yang berbeda lagi gitu. Jadi nggak mungkin 5 pertanyaan itu sama gitu, pasti beda. Pertanyaan 1, 2, 3, sampai 5, itu pasti beda-beda pertanyaannya gitu. Hanya tinggal bagaimana siswa itu menjawab benar atau salah, dan itu akan ada di hasil akhirnya. Oh ya, maksud saya kalau semisal nih, nomor 1 tadi ya, nomor 1 itu 5 tambah 1. Nah, ketika anak klik lagi, itu apakah nomor 1 yang muncul juga 5 tambah 1 tuh Kak? Atau bakal random lagi soalnya? Oh, itu bisa random lagi, bisa random lagi, Oh, gitu. bisa random lagi, bisa sama dan bisa juga random lagi gitu, kayak gitu Okay. sih. Tapi dengan pertanyaannya yang seputar yang sama antara yang 5 tadi, hanya bisa jadi sama, bisa jadi random di yang tadi nomor 2, jadi di pertanyaan pertama itu bisa jadi seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga tadi yang terkait dengan elemen itu, kan tadi yang saya tangkapkan untuk teksnya ya, teksnya itu bisa kita gitu. Kalau elemen gambarnya tuh apakah bisa dibesar kecilkan elemen tersebut sih? Semisal kayak ada gambar sapi gitu ya,
terus sapinya kita mau gedein, mau kecilin manual gitu, apakah bisa ya Kak ya? Atau dia jatuhnya sudah menjadi gambar keseluruhan, utuh gitu? Kalau untuk misalnya di backgroundnya sih mungkin nggak bisa, tapi kalau ada elemen misal sapi dan itu masih bisa diklik, biasanya itu masih bisa dibesar dan kecilkan gitu. Oh, Selama dia masih berarti bisa diklik gitu ya, kecuali ya di satu background di dalam itu biasanya nggak bisa karena kan emang backgroundnya gitu ya, dasarnya seperti itu. Tapi kalau bentuknya elemen dan masih bisa diklik, itu biasanya masih bisa dibesar dan kecilkan seperti itu. berarti ketika kita menggunakan fitur design for me, itu berarti nanti dia kemungkinan akan bikin background, lalu dia mungkin tambahkan elemen-elemen dan juga teks gitu ya Kak ya? Artinya yang bisa kita otak-atik ya memang bagian teks sama elemennya itu kan ya? Bisa, tapi balik lagi sesuai prompt yang kita masukkan ya gitu ya. Gitu, tapi biasanya kalau desain for me itu ya balik lagi promptnya apakah kita minta ada backgroundnya atau biasanya sih background putih saja dengan tulisan-tulisan atau yang kita minta tadi itu masih bisa diedit gitu. Dan selama misalnya ada elemennya masuk, selama bisa diklik itu masih bisa kita otak-atik bisa dihapus dan kita bisa tambahkan elemen lain dari elemen Canva. Misalnya mau ganti nih gambarnya tidak sesuai gitu, kita bisa ambil lagi dari elemennya, kita tinggal edit lagi, ditambahin dari elemen yang sudah ada di Canva lain gitu. Jadi masih bisa kita ituin lagi, kita bisa bikin lagi gitu ya. Kalau nggak sesuai, kurang nih gitu, elemennya kurang menarik, tinggal ditambahin aja lagi dari elemen yang ada di Canva, library Canva yang lain seperti itu. Jadi tetap masih bisa otak-atik, enaknya seperti itu, dan simpelnya ya langsung jadi dan tinggal kita edit aja sesuai yang keinginan kita gitu loh Pak. Gitu. Oke, berarti kita masih bisa nambahin dari elemen yang dipunyai library-nya Canva itu ya? Betul, masih bisa. Kalau misalnya ada elemen yang kurang, kita bisa tambahin dari library Canva yang lain gitu. Dari elemen kan ada klik elemen gitu, itu masih bisa. Oke, siap. Thank you ya Kak ya. Oke, Ya, aman sama-sama. berarti Bapak Gasbu. Siap, Oke, sudah aman. terima kasih Ibu Misha atas tanggapannya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Di sini ada Bapak Aswadi. Selamat malam Bapak Aswadi, apakah bisa on mikrofon? Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan kemudian sampaikan pertanyaannya Bapak. Dipersilahkan. Ya, saya Asmadi dari Tangerang. Bertanya tentang pembelajaran bahasa asing ya. Tadi kan udah ada yang nanya tentang pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau saya kan bahasa Arab gitu. Jadi animasi untuk percakapan bahasa Arab di Canva ini sudah tersedia atau belum gitu. Dan translate untuk Arab Indonesia bisa enggak gitu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aswadi atas pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk Ibu Misha bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Aswadi. Dipersilahkan Ibu Misha. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Asmadi. Mohon maaf Ibu untuk suaranya kecil lagi. Oke, terima kasih Bapak Asmadi atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk di Canva AI, untuk bikin animasi itu belum bisa ya Pak ya. Paling Bapak tetap ambil dari template-template yang ada di Canva. Apakah bisa untuk animasi bahasa Arab? Itu balik lagi cari ya Pak, di template itu paling animasi biasa dan Bapak paling tambahkan font atau tulisan Arab di situ gitu. Kalau untuk langsung mengartikannya, saya sih belum pernah ya dari Arab ke Indonesia, apakah bisa langsung ditranslate, itu saya belum coba, tapi sepertinya bisa gitu. Saya pernah hanya coba di bahasa Inggris saja waktu itu, sama bahasa Korea, itu bisa. Itu jadi ada fitur namanya translate gitu, bisa dicontohin kali ya Mbak ya? Saya buka Canva-nya kali ya. Ibu. Bentar. Misal di sini saya buat dari kanvas kosong ya, misal di sini kita buat bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Arab tadi ya Pak ya. Bentar.
Oke. Sini bisa saya ambil dari mohon maaf sinyalnya lama. Gimana ya? Aduh, mohon maaf sekali Mbak sinyalnya. Iya Ibu, di sini masih layar hitam gitu. Mungkin bisa apa? Dijelaskan saja begitu Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke. Halo Ibu. Mbak, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar Ibu, tadi sempat loading gitu. Aduh. Ini putus-putus Ibu, mohon maaf sekali. Mungkin kalau terkendala untuk penjelasannya bisa dijelaskan saja. Masih ya, tapi ini load seperti Bisa dijelaskan saja Ibu, enggak untuk Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo Ibu Misha. masih loading. Oke. Apakah suara saya terdengar Ibu Misha? Tidak bisa di stop. Tidak bisa di stop screen saya screen Ibu. Mohon maaf sekali. Ya, sebentar Mbak, tidak bisa di stop screen. Oke. Tidak apa-apa Ibu. Tapi di sini udah, ini kok Ibu nggak layarnya tidak masuk gitu. Sinyalnya sepertinya masih layar hitam. Halo Ibu. Halo Ibu Misha. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu guru hebat, untuk Ibu Misha mungkin terkendala sinyal ya. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Aswadi tadi mungkin belum bisa dicontohkan ya Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tadi sempat dijelaskan bahwa bisa untuk bahasa Arab bisa digunakan di Canva begitu ya Bapak. Dan ini Bu Misha terpental, mohon maaf. Jadi mungkin setelah ini kita tunggu terlebih dahulu untuk Ibu Misha bergabung kembali. Gitu. Baik, gimana Bapak Ibu guru untuk materi hari ini, apakah keren dan bisa diimplementasikan? Sudah Bapak Ibu guru praktekkan tadi? Keren begitu ya.
bakal dipraktekkan nggak Bapak Ibu Guru di kelas masing-masing untuk materi hari ini? Insya Allah gitu ya, siap praktek pasti gitu. Baik. Nah, untuk materi hari ini tuh kan tentang fitur Canva yang baru ya. Untuk besok kita juga masih ada materi baru lagi. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu Guru tetap hadir kembali ya besok. Karena bakal ada materi atau informasi baru yang pastinya Bapak Ibu Guru dapat diterapkan di kelas begitu. Oke, ini Ibu Misha sudah bergabung kembali. Oke. Ibu Ya, mungkin mohon maaf sekali ya, jadi terlempar ya Bapak sinyal. Ibu. Untuk pertanyaan dari Bapak Aswadi enggak dijelaskan saja tadi juga sudah dijelaskan ya Ibu. Mungkin kalau dicontohkan di lain kesempatan saja karena ini waktunya kita terbatas Ibu, tinggal 5 menit lagi gitu. Baik. Baik, tadi intinya bisa ya Ibu untuk bahasa Bisa. Arab. Bisa ditranslate itu saya sih sebenarnya belum nyoba untuk di Arab ya, tapi saya pernah nyoba untuk bahasa Inggris dan bahasa Korea, dan itu bisa langsung ditranslate dari bahasa Inggris langsung berubah jadi bahasa Indonesia di Canva-nya sih. Kayak Baik. gitu. Baik, terima kasih Bu Misha atas tanggapannya. Baik, karena pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua dan hari sudah mulai malam, saya tutup diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Misha dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru peserta diklat yang sudah aktif bertanya pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Ibu Misha untuk memberikan closing statement-nya. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Misha. Ya, terima kasih Mbak. Canva AI memang AI zaman sekarang memang sangat membantu, tapi kalau bisa jadikanlah AI itu hanya alat pembantu, bukan alat utama. Dan mari gunakan Canva AI ataupun alat AI lainnya itu dengan bijak ya, untuk meningkatkan keterampilan, memperkaya proses belajar dan juga mendorong kreativitas kita semua tanpa batas. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Misha atas closing statement-nya sekaligus motivasinya. Semoga bisa memotivasi Bapak Ibu Guru hebat dan Bapak Ibu Guru bisa mengimplementasikannya di sekolah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Misha. Semoga kita bisa sharing lagi tentunya untuk sharing ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, setelah ini kita akan ada foto bersama dengan narasumber. Dimohon untuk Bapak Ibu Guru yang belum menyalakan kameranya bisa menyalakan terlebih dahulu untuk kameranya dan siapkan gaya terbaiknya. Saya izin untuk memandu dokumentasi dalam hitungan 1, 2, dan 3. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Misha dan terima kasih Bapak Ibu Guru hebat atas partisipasinya hari ini. Baik Bapak Ibu Guru hebat, setelah acara diklat di hari kedua ini diakhiri, mohon untuk Bapak Ibu Guru jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan di grup kegiatan. Bapak Ibu Guru juga dihimbaukan kembali karena maraknya penipuan, Bapak Ibu Guru harap berhati-hati, jangan pernah memberikan kode verifikasi atau melakukan transfer uang kepada siapapun yang mengatasnamakan admin. Kami tidak pernah meminta kode verifikasi data pribadi atau transfer uang melalui WhatsApp maupun Telegram. Nah, pastikan Bapak Ibu Guru mendapatkan informasi hanya melalui grup resmi kami. Untuk rekening resmi hanya atas nama Edukarya Gemilang Jaya, dan bila Bapak Ibu Guru mendapatkan pesan yang mencurigakan, bisa segera laporkan ke admin. Baik Bapak Ibu Guru juga jangan lupa untuk hadir kembali di diklat besok, dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya Bapak Ibu Guru hebat. Baik, sebelum saya tutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru selama diklat berlangsung. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Misha. Terima kasih Bapak Guru semuanya.